Hai semua, selamat datang di Eldo Class dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik yaitu tentang public speaking. Di mana kita tahu bahwa public speaking itu memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti untuk presentasi, diskusi, eh, bahkan saat ini public speaking juga diperlukan untuk pembuatan konten-konten di sosial media. Dan telah hadir narasumber yang akan membahas mengenai how to improve public speaking skill. Dan bersama kita ada Kak Widodo. Hai Kak, halo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena bersedia hadir di sini diskusi bareng dengan kita dan tentunya ada banyak kesibukan ya. Sebelumnya kita mau tanya dulu nih gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau boleh tahu nih apa sih kesibukan saat ini? Saat ini sedang sibuk mengajar di salah satu public school di Provinsi Jambi dan juga sebagai content creator, memproduksi konten-konten di sosial media pribadi saya yang saya publish di Instagram, kemudian di YouTube dan di TikTok. Mungkin teman-teman nih penasaran nih, bagaimana sih supaya kita bisa percaya diri di depan kamera pada saat membuat konten, baik untuk Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dulu saat masih SMA tuh bener-bener menjadi siswa yang kayak takut untuk bicara di depan umum, kemudian bicara di depan banyak orang, dan selalu berada di zona nyaman di mana tidak ingin banyak bersosialisasi dengan banyak orang, seperti menghindari keramaian. Nah, itu adalah pada saat SMA. Kemudian pada saat kuliah, itu, mulai beranikan diri untuk berbicara di depan audiens, karena pada saat kuliah, itu harus banyak presentasi dan presentasi itu juga menentukan nilai, kita pada suatu mata kuliah. Dan disitulah untuk berani untuk mengimprove public speaking dan mulai untuk bersosialisasi dengan banyak orang, mulai untuk mengikuti diskusi-diskusi supaya, berani ataupun bisa berbicara dengan santai ataupun dengan, apa ya, tidak takut di depan banyak orang, seperti itu. Dan, juga sering tampil dan mengikuti berbagai kompetisi. Nah, itu teman-teman tadi referensi buat kamu yang ingin membuat konten dan masih nervous ataupun tidak percaya diri. Itu bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih memproduksi ataupun membuat konten-konten edukasi? Sebenarnya kalau suka buat konten itu sudah sejak kuliah di jenjang bachelor degree, tapi kalau untuk berani tampil di depan kamera itu pada saat ini sudah mulai menjadi seorang guru pada tahun 2019, di mana, memproduksi konten-konten ya dengan alat seadanya, Pak, sound-nya masih ya sering berisik kayak gitu, kemudian background-nya ya pakai green screen ataupun pakai background yang punya aja kayak gitu. Dan lama-kelamaan ya terus belajar seperti itu dan berani untuk improve, dan, seperti belajar tentang bagaimana menghasilkan konten-konten yang bagus, kemudian, layak untuk ditonton oleh masyarakat, seperti itu. Nah, tadi kan Kakak sudah sharing tentang bagaimana bisa percaya diri di depan kamera. Kalau boleh tahu nih, how to improve your public speaking skill? Kalau ditanya bagaimana meningkatkan public speaking, sebenarnya ada banyak cara sih. Setiap orang tuh beda-beda. Nah, kalau saya sendiri itu pertama, saya mencoba untuk aktif pada saat, kegiatan diskusi yang ada di dalam kelas, kemudian presentasi juga dipersiapkan dengan baik. Selain keberanian, juga wawasan yang kita miliki harus dipersiapkan. Karena kalau kita nggak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, kita pun tidak akan, bisa untuk menjelaskan, topik yang sedang, apa ya, yang akan kita bawakan dalam sebuah presentasi. Kemudian, mengikuti organisasi. Jadi ketika di organisasi itu kan banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang sesama organisasi. Kemudian juga ada rapat organisasi dan, terkadang ketemu dengan orang yang baru kita kenal dan itu harus berkomunikasi dengan baik dan itu bisa dilaksanakan pada saat, berorganisasi. Kemudian
Saya mengikuti kompetisi, baik yang diselenggarakan di Provinsi Jambi maupun di luar, seperti karya tulis ilmiah. Jadi saya memerlukan kemampuan untuk presentasi, sehingga saya harus, memberanikan diri untuk presentasi di depan banyak orang, dan itu karena sering presentasi, jadi terbiasa berbicara di depan banyak orang. Dan mengikuti, kegiatan-kegiatan seperti pemilihan duta, sehingga kita berani untuk bicara dan bertemu dengan banyak orang, dan mencoba memberanikan diri untuk menjadi MC ataupun moderator, serta mengisi materi seperti itu. Ketika dikasih kesempatan untuk mengisi materi, eee, yang penting coba aja dulu, karena itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan yang namanya public speaking. Kemudian, belakangan ini juga memberanikan diri untuk kayak live Instagram, kemudian membuat konten-konten. Nah, itu bisa meningkatkan juga yang namanya public speaking. Nah, teman-teman, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat, meningkatkan public speaking yang kita miliki. Dan tentunya, Kak Widodo setelah mengikuti berbagai kegiatan, public speaking-nya meningkat. Kalau boleh tahu manfaatnya setelah meningkat public speaking-nya, apa sih yang terasa oleh Kak Widodo sendiri? Ketika kita memiliki public speaking, ada banyak manfaatnya yang kita dapat peroleh. Yang pertama, ketika kita kuliah, kita akan bisa presentasi dengan baik di depan, dosen, kemudian di depan teman-teman. Selain itu, ketika kita memiliki kemampuan public speaking, kita bisa menyampaikan gagasan yang kita miliki, yang ada di dalam pikiran kita. Dan juga, kita juga bisa dengan, apa ya, tidak mengalami kesulitan pada saat melaksanakan interview, baik interview kerja maupun interview untuk beasiswa. Karena kita sudah memiliki, kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan audiens, kita tidak akan kebingungan memilih kata yang tepat. Selain itu, kita juga, memiliki banyak manfaat ketika di beberapa pekerjaan. Mau tidak mau kita harus berbicara, harus pegang mic, dan itu membantu banget ketika kita terbiasa berbicara di depan audiens. Dan saat ini kan saya sebagai guru nih, kalau kita tidak memiliki kemampuan public speaking itu mengalami kesulitan banget ketika harus menyampaikan materi kepada peserta didik. Di mana kita tahu bahwa, materi yang kita sampaikan itu, sangat beragam dan bahasa di buku terkadang ada yang sulit untuk dipahami oleh si peserta didik, dan ketika kita memiliki kemampuan public speaking, kita bisa mengemas, pelajaran lebih menarik dan lebih mudah dipahami bahasanya oleh peserta didik. Dan itu sangat membantu banget di berbagai, pekerjaan yang sedang, saya jalani saat ini. Dan saat ini juga kayak, dapet kayak side job seperti nge-MC ataupun menjadi moderator, ataupun mengisi materi dan, terkadang live Instagram berkolaborasi dengan banyak orang itu melalui public speaking. Nah, teman-teman, mungkin itu penghujung dari obrolan kita hari ini. Mungkin Kak Widodo boleh sampaikan pesan-pesan buat generasi muda khususnya, yang mau buat konten tapi belum berani, juga ada yang masih takut-takut untuk bicara di depan audiens, mungkin bisa dikasih pesan-pesannya di penghujung dari obrolan kita hari ini. Pesan-pesannya apa ya? Nah, buat teman-teman generasi muda, beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman karena banyak banget privilege yang kita dapat ketika kita berani berbicara di depan umum. Terkadang ada banyak orang yang tahu tentang suatu pengetahuan ataupun wawasan, tetapi tidak berani untuk menyampaikan gagasan yang dimiliki. Sedangkan ada orang-orang yang, mungkin kemampuannya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi, tetapi dia berani untuk menyampaikan gagasannya dengan baik dan mudah dipahami dengan orang lain, itu jauh lebih, apa ya, dikenal dengan orang lain. Terkadang, dengan kemampuan yang kita miliki, ada terbuka peluang-peluang pekerjaan yang mungkin kita tidak pernah prediksi. Dan ketika kita bisa mencoba hal-hal baru seperti public speaking, kita akan mudah untuk berkomunikasi, baik dengan audiens, dengan orang baru, dengan masyarakat, dan kita bisa memposisikan diri, ataupun memilih
kata-kata yang tepat ketika kita berbicara dengan audiens. Jadi kita pahami siapa audiensnya, kita akan memilih kata-kata yang tepat sehingga mudah tersampaikan dengan baik pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Nah, jadi, pesan saya adalah beraniin dulu ketika kita ingin memproduksi konten, coba aja dulu karena dengan kita memproduksi, lama-kelamaan kita akan percaya diri. Kemudian kita akan, apa namanya ya, tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian kita bisa perbaiki dan belajar dari sana. Untuk menjadi bagus itu memang butuh proses dan kita harus melalui proses-proses tersebut. Dan dengan public speaking juga kita bisa mempermiliki banyak, manfaat, tidak hanya pekerjaan tambahan tadi, tetapi kita juga bisa, mendapatkan, poin penting ketika di kelas ataupun di ruang perkuliahan yang mungkin teman-teman tidak bisa menyampaikan gagasannya dengan baik, kita bisa menyampaikan gagasannya dengan baik. Dan nanti di dunia kerja juga begitu, ketika kita memiliki public speaking dengan baik, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan baik, dan kita paham nih, intonasi pada saat berbicara sehingga terkadang kalau kita sudah, percaya diri dan intonasinya kita sudah pas, nervous pun tidak, apa ya, kayak orang nggak tahu bahwa itu nervous kayak gitu. Terasa bahwa, "Oh, ini baik-baik aja," kayak gitu. Nah, saya rasa sih itu aja sih pesan-pesannya, tetap semangat dan jangan, menyerah begitu saja karena ya kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu. Nah itu tadi teman-teman, pesan dari Kak Widodo mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang masih takut untuk buat konten dan terima kasih juga sudah mau sharing di sini, bareng kita untuk membahas public speaking. Dan buat teman-teman terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan share, video ini. Kita akan bertemu kembali di episode yang lain dengan topik yang berbeda dan sampai jumpa.